real power dalam body yang sleek. Laptop yang satu ini berhasil membuat gue rada antisosial 2 minggu terakhir. Dia membangkitkan moto hidup gue 20 tahun yang lalu. All play and no work. Main game terus gue. Asli. Yo guys, balik lagi sama gue Alessa di K2G. Di depan gue sekarang lagi ada barang yang super duper menarik. Ini adalah Lenovo Legion 5 15i RX10 atau ya kita sebut aja Legion 5i Gen 10. Kenapa gue bilang menarik? Coba lihat deh, sekilas ini laptop kelihatan kalem, elegan, nggak caper, kayak gue gaming banget gitu. Tapi di dalamnya monster speknya. Beratnya cuma mulai dari 1,9 kilo, tapi udah pakai prosesor Intel Core i7 HX series generasi ke-14 dan GPU Nvidia RTX seri 50. Gila kan? Ini laptop definisi kalem di luar, buas di dalam. Laptop yang satu ini bikin gue sering bohong sama bini akhir-akhir ini. Bilang kerja di cafe, tapi sebenarnya kerjanya cuma 15 menit. Sisanya gaming. Penasaran segimana buasnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Kita mulai dari desain dulu. Lenovo tahun ini kayaknya makin pede dengan desain minimalis mereka. Warnanya Eclipse Black. Finishing bagian atasnya sandblasted aluminium, bawahnya plastik. Megangnya aja udah berasa premium banget. Nggak ada lagi tuh aksen-aksen gaming norak. Cocok banget buat dibawa meeting atau ngopi-ngopi ganteng. Di settingan cafe gini, gue kelihatan kayak om-om lagi trading saham kan? Padahal mah main City Skylines. Gue suka dengan peletakan HDMI dan charging port di belakang. Jadi setup kalian di meja bisa rapi jali. Gak banyak kabel berseliweran di kanan kiri. Untuk kelengkapan portnya sendiri ini lengkap banget ya. Ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang dilengkapi charging power USB PD 65-100 watt dan DisplayPort 2.1. Ada satu USB-C 3.2 Gen 2 dengan DisplayPort 1.4. Ada 3 USB-A 3.2 Gen 1, ada HDMI 2.1, headphone jack sampai port LAN juga masih ada. Mantap. Yang gue bingung adalah all this space, kenapa nggak sekalian add SD card reader juga ya? Kan berguna banget tuh padahal. Soal bobot untuk laptop gaming dengan spek sebuas ini, berat start di 1,9 kilo itu istimewa. Mobilitasnya dapat banget. Oke, sekarang bagian yang paling bikin kasih gue wow effect pas pertama kali nyalain laptop ini. Layarnya. Ini bukan panel IPS biasa guys, ini panel OLED. Ukurannya 15,1 inci dengan resolusi 2560x1600. Warnanya, ciamik cuy. Hitamnya bener-bener hitam pekat. Warnanya vibrant banget karena udah 100% DCI-P3. Buat kalian yang main game dengan visual indah atau para konten kreator yang butuh akurasi warna, ini udah paling bener. Mau dipakai gaming? Santai. Ini udah 165 Hz refresh rate-nya. Jadi mau game kompetitif yang butuh pergerakan super mulus, layar ini udah siap banget. Kecerahannya juga 500 nits, jadi pakai di tempat terang masih aman. Asli, enak banget colongan gaming di luar begini. Plus udah ada sertifikasi Dolby Vision dan display HDR True Black 600. Nonton film di sini, pengalamannya sinematik abis. Urusan input juga nggak main-main. Legion 5 ini pakai keyboard True Strike yang udah jadi andalan mereka. Dirancang buat presisi tinggi, feel ngetiknya tuh tactile, empuk, tapi responsif. Buat ngetik script panjang kayak gini juga nyaman. Buat main game juga presisi banget. Dan tentu aja ada RGB backlit yang bisa diatur per zona. Touchpadnya luas dan responsif. Webcamnya juga udah di-upgrade jadi Full HD 1080p. Jadi buat meeting online atau streaming, muka kalian terlihat jernih. Dan yang penting buat privacy, ada e-shutter. Tinggal geser, kamera langsung nutup. Aman. Sekarang kita masuk ke dapur pacunya. Otak dari Lenovo Legion 5i Gen 10 ini adalah prosesor terbaru Intel Core i7 14700HX. Ini bukan prosesor kaleng-kaleng ya, dia punya total 20 core yang terdiri dari 8 performance core dan 12 efficiency core dan ada 28 threads. Boost clock-nya bisa sampai 5,5 GHz. Mau rendering video, multitasking kelas berat, atau gaming AAA, dilibas semua. Urusan grafis dipercayakan ke Nvidia GeForce RTX 5060 dengan VRAM 8GB GDDR7 dengan DGP atau total graphics powernya ada di 115 watt. Angka yang sangat sehat untuk chassis setipis ini. Ini GPU yang sudah AI powered.
Jadi performa gaming dan AI-nya juga kenceng banget ya dengan 572 AI TOPS. Generating image secara lokal offline begini pun kenceng. Didukung lagi sama RAM 24GB DDR5 4800 dan storage ngebut 512GB SSD PCIe Gen 4. Yang disayangkan banget adalah storage bawaannya yang cuma 512GB. Gak cukup lah 512GB buat laptop gaming, ya nggak? Gue coba mainin beberapa game AAA di native resolution display-nya. Plus main juga di settingan yang recommended by Nvidia app. Hasilnya, pertama, Cyberpunk. Pada settingan yang gue raba-raba sendiri, seperti bisa dilihat di video ini, gue bisa dapat 65 FPS. DLSS-nya auto, ray tracing nyala. Kalau pakai settingan recommended Nvidia app bisa dapat 210 FPS. Note frame generation-nya dinyalain sama dia. Lanjut ke Clear Obscure Expedition 33, gue bisa dapetin 52-67 FPS dengan settingan seperti ini. Note, DLSS-nya quality, presetnya epic. Kalau pakai recommended setting dari Nvidia, bisa dapetin 110-115 FPS. Main Doom Dark Ages di 2K rada berat ya. Jadi memang harus mainin DLSS-nya ke performance dan settingan grafik diturunin banget. Untuk CS2, settingan berikut dapetin 115-127 FPS. Dengan settingan Nvidia app dapetin 190-230 FPS. Untuk Valorant ketika di set seperti ini dapat 272-384 FPS. Sementara settingan recommended Nvidia kita bisa dapat 364-422 FPS. Terakhir Wu Chang, settingan serba mid, DLSS-nya performance atau di 58. Itu kita bisa dapat 51-70 FPS. Clear ya, 2K gaming masih bisa banget. Tapi jelas dengan catatan settingan graphic quality maupun DLSS-nya seringkali harus di-adjust. RTX 5060 dengan TGP 115W belum kuat untuk main game AAA terbaru rata kanan pada resolusi ini. Buat yang penasaran hasil benchmark, nih beberapa benchmark yang udah gue lakukan. Nah, buat kalian yang konten kreator dan rencana pakai laptop ini buat ngedit, dia bisa ngerender timeline 4K berdurasi 10 menit di Premiere Pro dengan color grading dalam waktu 2 menit aja. Lalu untuk export project After Effects yang cukup kompleks dengan durasi 2 menit, itu bisa selesai dalam waktu 12 menit. Nice. Nah, spek kenceng kalau panas, percuma kan? Disinilah Legion Cold Front Hyper beraksi. Selama sesi gaming berat, area keyboard tetap adem. Suaranya juga nggak berisik-berisik amat. Dan yang paling penting, performanya stabil, nggak ada throttling. Gua tes pakai Steel Nomad Stress Test, pas tuh. Untuk baterai dia dibekali kapasitas 80 Wh. Udah tergolong besar. Kalau untuk kerja ringan dan browsing bisa cukup nemenin kalian sampai beberapa jam. Tapi kalau mau gaming ya wajib sambil colok charger 245 wattnya biar performa maksimalnya keluar. Gue sempat iseng tes mainin Cities Skylines 2 on battery dengan settingan mentok. Buset, gak nyampe 1 jam udah bubar. Expected lah di laptop gaming battery life yang kayak begitu. Sebagai tambahan soal garansinya nih. Setiap pembelian Legion 5 15 IRX 10 ini udah termasuk 3 tahun Legion Ultimate Support dan 3 tahun Accidental Damage Protection. Kalau laptop kalian rusak karena ketumpahan air, jatuh, atau kerusakan lain yang tidak disengaja, itu bakal di cover 100% oleh Lenovo. Gratis. Dan yang gokilnya bisa diklaim lebih dari 1 kali. Oh ya, dia juga udah dapat bundling Office Home and Student 2024 asli. Jadi siap pakai buat produktivitas. Oke guys, kita sampai ke kesimpulan. Lenovo Legion 5i Gen 10 menurut gue adalah salah satu paket laptop gaming paling komplit di tahun 2025. Desainnya premium dan ringan, layarnya OLED super cakep, performanya buas dan adem. Lalu buat siapa laptop ini? Menurut gue ini cocok banget buat para gamer yang juga seorang profesional atau content creator. Siang bisa diajak kerja dengan tampang yang kalem, malam bisa diajak mabar dengan performa buas. Kalau kalian tertarik, Lenovo Legion 5i Gen 10 ini bisa dibeli di Lenovo Official Store dan seluruh toko resmi Lenovo baik online maupun offline di seluruh Indonesia. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alex Scientist K2G. Tunggu reaction kami berikutnya.